Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Sakti. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembatal-pembatal puasa yang sering terjadi namun tidak disadari. Hal ini penting dibahas karena terkadang kita tidak memahami apa sebenarnya yang menjadi penyebab pembatal puasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja. Misalnya, kita meneteskan obat hidung, kemudian obat itu masuk ke dalam rongga mulut kita atau tenggorokan kita, maka hal tersebut akan menjadikan puasa kita itu batal. Selain itu, contoh, kita menguap di dekat asap yang tebal, kemudian dengan sengaja menghirupnya sampai kita merasa bahwa udara itu masuk ke dalam kerongkongan kita, itu akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Selain itu, contohnya adalah memasukkan jari ke dalam mulut lalu menelan sisa makanan yang lepas dari gigi-gigi kita, maka hal itu akan menjadi batal. Kemudian yang perlu kita ingat, ada asap yang menyebabkan tidak batal. Salah satunya adalah asap yang terhirup karena ketidaksengajaan. Kemudian obat tetes mata juga tidak membatalkan karena apa? Obat tetes mata itu tidak masuk ke dalam rongga makanan. Penyebab batal puasa yang kedua adalah muntah secara disengaja. Misalkan kita dalam kondisi sakit, kemudian perut kita merasa begah atau tidak nyaman. Kita memukul-mukul bagian perut, kemudian makanan yang ada di dalam perut itu keluar sebagai muntahan, maka seperti itu akan menjadi batal karena muntahnya itu disengaja. Akan tetapi jika dalam kondisi sakit kita muntah tanpa ada penyengajaan dari diri kita, maka puasanya itu tetap tidak batal. Penyebab batal yang ketiga adalah menelan ludah yang bercampur dengan benda lain. Semisal ketika kita batuk kemudian ada dahak dari tenggorokan. Dahak itu sudah sampai ke dalam mulut kita, tapi kemudian ditelan kembali. Maka dahak yang bercampur lidah itu akan menyebabkan puasa kita batal. Yang kedua, ketika kita menelan sisa makanan bersamaan dengan ludah kita, maka itu akan menjadi puasanya batal. Kemudian yang keempat adalah menelan air ketika berkumur secara berlebihan. Berkumur ketika berpuasa itu diperbolehkan, tapi ketika berkumurnya itu berlebihan atau punya tujuan untuk membuat kita menjadi segar, itu membuat puasa kita menjadi batal. Jadi kita harus hati-hati ketika melaksanakan bersuci, bertoharoh dengan wudhu, maka berkumurlah dengan cara sewajarnya saja. Pembatal yang kelima adalah melakukan hubungan suami istri atau keluar mani secara sengaja. Dalam hal ini, keluarnya mani secara sengaja itu bisa disebabkan karena menyentuh, meraba, atau menonton hal-hal yang bisa memicu munculnya atau keluarnya syahwat dan mengeluarkan air mani, itu bisa menyebabkan batal. Misalkan ciuman dengan pasangan yang mengakibatkan keluarnya air mani juga membatalkan puasa. Jika tidak sampai keluar air mani, mayoritas ulama mengatakan puasa tetap sah, tetapi hukumnya adalah makruh. Dan penyebab pembatal puasa yang selanjutnya adalah suntikan makanan atau infus nutrisi. Dalam hal ini, suntikan yang diberikan itu bukan suntikan yang berisi obat, melainkan suntikan nutrisi seperti glukosa, vitamin, elektrolit, ataupun zat-zat yang lain yang fungsinya adalah untuk menggantikan fungsi dari makanan, dan hal itu akan membatalkan puasa. Tapi jika konteks suntikan yang diberikan itu adalah berisi obat atau pengobatan, maka
puasanya itu tidak batal selama itu bukan untuk nutrisi atau pengganti makanan. Pembatal yang ketujuh adalah menerima transfusi darah. Dalam konteks ini, transfusi darah itu berfungsi untuk apa? Menguatkan tubuh. Maka hukumnya adalah membatalkan puasa. Pembatal puasa yang selanjutnya adalah haid dan nifas, meski hanya keluar sedikit. Terkadang bagi seorang wanita itu merasa bingung ketika sudah mau masuk adzan maghrib atau mau masuk berbuka puasa, tapi dia mengeluarkan darah, meskipun itu cuma setetes. Maka puasa yang 1 hari itu tergolong sah atau tidak? Maka dalam konteks ini bisa dikatakan bahwasanya puasanya adalah batal karena keluarnya darah, meskipun darah yang keluar itu hanya sebatas 2 menit sebelum waktu berbuka itu tiba. Kemudian meskipun jumlah darah yang dikeluarkan itu sedikit, tetap saja itu terhitung sebagai darah haid dan itu sesuai dengan waktunya. Pembatal puasa yang ke-9 yaitu adalah merokok saat lupa. Pertama kali disangka tidak membatalkan. Maksudnya gini, merokok tapi saat lupa, pertama kali disangka itu tidak membatalkan. Padahal sebagian beranggapan bahwa lupa itu tetap sah, tapi dalam konteks merokok, jika seorang itu lupa merokok, mayoritas ulama tetap memandang batal karena apa? Asap yang masuk itu adalah dengan adanya kesadaran dari akal, berbeda dengan makan atau minuman yang terlupa. Jadi di situ sudah seperti ada unsur niat untuk menghisap dari asap rokok tersebut. Kemudian ulama jumhur mengatakan tetap memasukkan rokok sebagai pembatal karena zatnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi terdapat 9 hal yang menjadi penyebab batalnya puasa yang sering tidak kita sadari. Kemudian sesuatu yang sering kita anggap membatalkan puasa itu ternyata tidak membatalkan puasa. Contohnya adalah suntik obat non nutrisi, misalkan suntik vaksin atau suntik kekebalan tubuh ataupun suntik untuk pengobatan, itu tidak akan membatalkan puasa. Kemudian melakukan cek darah atau donor sedikit itu juga tidak membatalkan karena apa? Dengan melakukan cek darah atau mendonorkan itu bukan kita yang menerima, tapi kita memberikan, mengambil dari bagian dari darah yang ada di tubuh kita, sehingga tidak dikatakan membatalkan. Kemudian menelan ludah biasa. Dalam konteks ini ludah yang kita telan itu ludah tanpa adanya campuran dahak atau sisa makanan yang ada di dalam mulut. Kemudian mandi dan berenang selama air tidak tertelan. Terkadang kita berenang itu takut membatalkan puasa kita, padahal selagi kita mampu menjaga berenang kita itu tidak tertelan air atau tidak kemasukan air ke dalam bagian tubuh kita, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyangka bahwa menggunakan parfum itu adalah membatalkan puasa. Dalam hal ini menggunakan parfum itu tidak membatalkan puasa. Kemudian meneteskan mata atau telinga, menurut mayoritas ulama itu tidak membatalkan karena itu tidak masuk ke dalam rongga makanan kita sehingga tidak batal. Yang terakhir adalah terjadinya mimpi basah secara tidak sengaja. Misalkan seorang remaja laki-laki mengalami masa akhir balik, kemudian mengalami mimpi basah tanpa disengaja ketika tidur, maka tidur siang misalnya, maka puasanya itu bisa dikatakan tidak batal karena keluarnya air mani itu tidak berdasarkan adanya pemicu syahwat yang menyebabkan keluarnya air mani. Dari penyampaian ini dapat disimpulkan bahwa banyak pembatal puasa terjadi bukan karena hal besar seperti makan, minum, tetapi karena masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh ataupun keluarnya air mani secara sengaja, tindakan medis yang menggantikan makanan dan minuman,
serta hal ini membutuhkan suatu edukasi dalam hal-hal yang kecil ini supaya kita dapat memahami perkara yang bisa membatalkan puasa secara tidak disengaja atau secara tidak sadar. Demikian pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa tanpa kita sadari dan yang sering anggap itu tidak batal. Untuk pertanyaan dan komentar bisa diberikan pada kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.